Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkhusus anak-anakku siswa-siswa SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus dan kaum muslimin dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan kedatangan satu tamu yang sangat mulia, yaitu mahkota dari bulan-bulan, satu bulan yang menjadi mahkota dari bulan-bulan lainnya yang kita kenal dengan Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau ada satu hari di mana menjadi pimpinan penghulu, ya, mahkota bagi hari-hari yang lain, kita kenal dengan julukan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Kalau malam Sayyidul Layali atau Sayyidatul Layali yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau bulan yaitu Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian kenapa disebut bulan suci? Karena dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bagi kita satu keistimewaan, di mana amal salah yang kita lakukan di bulan itu, yaitu di bulan Ramadan, akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita, akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, ya, dengan syarat kita jalankan imanan wahtisaban, ya. Maka ketika kita jalankan amal saleh kita, puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, tilawah kita dengan imanan wahtisaban, maka akan menghasilkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sehingga diharapkan kita keluar dari Ramadan akan menjadi kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya, bersih dari dosa-dosa. Oleh karena itu layak kalau ketika di akhir Ramadan panggilan satu sama lain di antara kita kaum muslimin, minal aidina wal faizin, kita kembali kepada kefitrahan kita, kesucian kita, wal faizin, yaitu kita mendapatkan kemenangan, ya, al faizin bil jannah, kemenangan dengan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan atau yang kita kenal dengan tarhib Ramadan, biasanya di belahan dunia umat-umat Islam sangat antusias menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang dengan pawai obor, ada dengan memukul beduk dan lain sebagainya. Itu bersumber dari hati yang sangat bahagia, gembira, yang sudah lama-lama dinantikan kedatangannya dan mendekat kepada kita. Tarhib sendiri merupakan bentuk sighah masdar dari kata rahaba yurahibu tarhiban, ya. Dan tarhib itu atau rahaba yurahibu itu merupakan fi'il ta'diyah dari kata rahuba yarhubu atau rahiba yarhabu ruhban. Ar-ruhbu itu bermakna ittasa'a, ya, wasi', bermakna al-wasi', yang luas, sebagaimana firman Allah, hatta idza dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat, ay bima ittasa'at. Kemudian ar-rahib itu sendiri memiliki makna al-karim alladzi wasi'a ilmuhu wa kathura 'ata'uhu wa tala sabruhu. Itu ar-rahib. Sehingga tarhib adalah sebuah ungkapan marhaban, ucapan kalimat marhaban. Marhaban sendiri adalah kalimat istiqbal, sebuah ungkapan penyambutan, ya, ungkapan penyambutan. Nah, marhaban bihi bermakna istiqbaluhu bisa'atil qalbi, ya. Ketika kita ucapkan marhaban berarti kita menyambut sesuatu, menyambut seseorang dengan hati yang luas, hati yang lapang dan hati yang bahagia. Itu marhaban. Ada firman Allah, la marhaban bikum, tidak ada ucapan marhaban bagi kamu, ya. Pada kalau tidak salah ini surat Shad, ya, surat Shad ada qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabisal qarar, ya, la marhaban bikum, tidak ada ucapan penyambutan apapun untuk kalian dengan ucapan yang bersumber dari kesenangan hati, ya. Jadi marhaban adalah ungkapan kalimat istiqbal, ungkapan penyambutan dengan keluasan hati, hati yang lapang, hati yang gembira, hati yang senang, sehingga konsekuensinya ketika kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka konsekuensinya adalah kita isi bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mengarahkan kita kepada
kita mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya, sehingga sambutan kita itu bermakna. Kalau kita tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan kesenangan hati, gembira dan sebagainya, tapi Ramadan tidak diisi dengan sebaik-baiknya, itu makna tarhibnya akan sia-sia. Ya, hanya sebatas omong kosong. Ya, supaya ada manfaatnya, ucapan tarhib kita ini benar-benar bermakna, maka kita sambutlah bulan suci Ramadan dan kita isi Ramadan kelak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan bagi kita supaya kita bisa beramal saleh di dalamnya, maka kita isi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada satu ayat dalam Al-Quran tentang diwajibkannya kita berpuasa dengan kalimat yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Pada ayat ini Allah awali ayat ini dengan panggilan atau an-nida, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Sedikitnya dalam Al-Quran panggilan itu memiliki tiga macam, ya. Pertama an-nida lil i'lam, yang kedua an-nida lil ikram, dan yang ketiga an-nida lil ihanah. An-nida lil i'lam atau nidaul alamah adalah panggilan Allah kepada makhluknya dengan nama asli. Panggilan Allah kepada makhluknya dengan nama aslinya. Contoh, Allah panggil Nabi Adam dengan nama aslinya, ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Allah panggil Nabi Nuh dengan nama aslinya, ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghair salih. Allah panggil hambanya Ibrahim dengan nama aslinya, ya Ibrahim a'rid an hadza. Begitupun dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Isa termasuk Allah panggil dengan nama aslinya, ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummi ilahin min dunillah. Tetapi bagi Nabi Muhammad Allah tidak panggil dengan nama aslinya. Ya Muhammad tidak ditemukan dalam Al-Quran. Allah panggil Nabi Muhammad dengan an-nida lil ikram, panggilan yang kedua, an-nida lil ikram, panggilan untuk memuliakan. Ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah dengan an-nida lil ikram, umatnya kebagian keberkahan itu, umatnya kebagian kemuliaan itu. Nabi Muhammad dipanggil dengan panggilan kemuliaan, pun umatnya mendapatkan kemuliaan itu. Allah panggil Nabi Muhammad dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai orang yang mendapatkan jabatan kenabian, orang yang mendapatkan predikat kenabian, orang yang mendapatkan satu status besar dari Allah, yaitu status kenabian. Wahai orang yang mendapatkan pangkat terbesar, yaitu pangkat kenabian. Di ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai orang yang mendapatkan jabatan kerasulan, pangkat kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Dan umatnya, alhamdulillah kita sebagai umatnya mendapatkan panggilan yang memuliakan juga. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amal saleh yang paling tinggi Allah panggil di situ. Amal saleh yang paling mulia adalah keimanan pada Allah. Amal saleh yang paling tinggi dan paling luhur adalah tauhid, mengesahkan Allah, mengimani Allah. Dan Allah panggil kita dengan identitas itu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mari kita sambut panggilan Allah ini dengan memanfaatkan bulan suci Ramadan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kita, dan mudah-mudahan ya lebih baik lagi kita tambah dengan amal-amal saleh dari kesunahan Rasulullah SAW. Puasa Allah wajibkan bagi kita, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, puasa kita jalankan, qiyamul lail yang sunnah pun kita jalankan. Apapun kebaikan di bulan suci Ramadan jalankan. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana pahala amal-amal saleh Allah lipat gandakan. Ya, dan di dalam kita melakukan amal saleh, selain pahala yang kita dapatkan, janji surga dan penghapusan dosa Allah berikan. Masya Allah. Ya, sudah pahala diberikan, penghapusan dosa diberikan, dan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala pun diberikan. Ada satu surga khusus bagi orang yang senang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, ya. Ini merupakan bagian daripada kemurahan Allah, ya, keistimewaan kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan keistimewaan dari Allah berupa satu bulan yang isinya banyak pahala. Bahkan ada satu malam di bulan suci Ramadan yang ibadah di dalamnya itu pada saat itu seperti ibadah 1000
bulan, yaitu kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ya. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang mampu mengisi bulan suci Ramadan kita dengan hal-hal yang positif, amal-amal saleh. Tidak lepas kita dari zikir, tidak lepas kita dari qiraatul Quran, tilawatil Quran, tidak lepas kita daripada kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Kita bisa isi bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh dan tidak kita sia-siakan. Insya Allah, kalau kita yakin doa kita di bulan suci Ramadan pun Allah ijabah, ya. Bahkan kalau kita perhatikan ada satu ayat yang Allah selipkan di antara ayat-ayat tentang puasa, yaitu ayat tentang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Dan ayat ini uniknya Allah masukkan ke dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Allah himpit dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya tentang puasa. Artinya sangat besar harapan bagi kita, doa-doa kita terkabul di bulan suci Ramadan. Jadi perbanyak doa di bulan suci Ramadan dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan hati, Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang pun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemuinya. Dan bukan hanya bertemu dengan Ramadan, kita juga mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengisi Ramadan kita dengan amal-amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah di akhirat nanti akan kita petik hasilnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, musibah, keburukan dan penyakit, khususnya penyakit yang sedang melanda kita dan dunia saat ini, yaitu virus corona. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakit dari negeri kita, Allah angkat penyakit segera agar kita bisa tenang beribadah di masjid dan lain sebagainya. Kita berdoa mudah-mudahan segera Allah sudahi wabah ini, dan mudah-mudahan hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang pada hari ini terkena penyakit ini, terkena virus ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, segera Allah sembuhkan sehingga bisa mengisi Ramadan dengan amal soleh, kebaikan, dan kita semua mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.